Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu lisan seorang mukmin mengucapkan kalimat mulia ini dalam segala keadaan dia, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, muda ataupun atau tua, perempuan atau laki-laki. Dalam segala keadaan, siang dan malam pun selalu lisannya mengatakan Alhamdulillah. Karena dia tahu kalimat ini adalah kalimat penyambung antara dia dengan Sang Pencipta Allah. Dan dengan kalimat ini yang dikenal dengan kalimat syukur atau berterima kasih kepada Sang Pencipta, segala kebutuhannya akan terpenuhi. Jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kepadanya salam hormat. Dan semua itu karena bentuk kepatuhan kepada Sang Pencipta Allah. Dan dengan berharap tentunya mengejar 10 kali tambahan rahmat yang Allah telah janjikan dengan mengucapkan 1 kali saja salam hormat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim dan kita masih di bab salat. Salat tatawwu atau salat sunnah mutlak. Keutamaan salat tatawwu atau salat sunnah mutlak. Dan tentu yang dimaksudkan dengan salat tatawwu adalah salat tambahan. Begitu juga dengan sholat mutlak. Contoh misalnya, seseorang di antara kita yang masuk ke masjid, dia selesai sholat duha, misal dia masuk ke masjid sholat jam 11 pagi, duhur jam 12, dia ingin sholat duha. Selesai sholat duha masih ada sekitar sejam waktu duhur. Dia melihat dirinya sehat, lowong, dan dia ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT, dia ingin sholat sunnah. Maka boleh saja namanya sholat sunnah mutlak atau tatawwu tambahan. Dan ini dibolehkan. Disebutkan dalam sebuah riwayat kalau Nabi SAW setiap kali memiliki sesuatu yang dia ingin bahasakan atau sampaikan kepada Allah, maka beliau pun segera menuju ke sholat. Juga dalam dalil-dalil yang akan kita bacakan nanti tentunya tentang masalah sholat sunnah mutlak ini. Ini mirip juga dengan puasa ya. Karena di bab puasa juga ada puasa seperti ini. Seperti hadis Nabi SAW yang berbunyi pada saat beliau pulang satu hari ke rumah Aisyah lalu bertanya apakah kalian punya makanan? Kata Aisyah tidak ada. Apa kata Nabi SAW? Kalau begitu hari ini aku puasa. Berarti ini puasa tatawwu, namanya puasa tambahan. Karena nggak mungkin Senin Kamis. Kalau Senin Kamis Nabi tidak akan tanya makanan. SAW. Tapi ini hari biasa. Kita hari Selasa. Lagi merasa diri kita kuat, sehat, saya mau puasa aja deh, dekatkan diri kepada Allah. Sunnah, namanya sunnah tatawwu. Itu dibolehkan saja orang melakukannya, karena ada dalil yang membolehkan masalah itu. Keutamaan sholat tatawwu ini disebutkan dalam salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Tirmidzi nomor 2911 dengan sanad sahih. Ma adzina Allahu li'abdin fi syai'in afdala min rak'ataini yusallihima wa innal birra la yudharra ala ra'sil 'abdi ma dama fi salati. Allah tidak mengizinkan dengan mendengar dan menerima suatu ibadah terhadap seorang hamba yang lebih utama daripada 2 rakaat sunnah yang akan dikerjakannya. Dan sesungguhnya kebaikan akan ditaburkan di atas kepala seorang hamba selama ia berada di dalam sholatnya. Jadi ulama menyebutkan ada 2 keutamaan dalam hadis ini. Keutamaan pertama, bolehnya seseorang mengerjakan sholat sunnah kapan saja dia mau, asal bukan waktu yang dilarang. Waktu dilarang itu mulai dari iqamah sholat subuh sampai terbit matahari, dan mulai habis asar, iqamah sholat asar sampai terbenam matahari. Setelah ini boleh orang sholat sunnah. Ada sebagian ulama memasukkan larangan sholat sunnah itu menjelang waktu zawal atau hampir mau masuk waktu duhur. Pada saat terik matahari lagi puncaknya, dianjurkan untuk meninggalkan sholat karena ada larangan menyebutkan masalah itu. Tapi selain daripada itu boleh saja dia sholat tatawwu ya. Dan ini juga termasuk dalam kisah yang dinukil dari Imam Ahmad rahimahullah di mana beliau mengerjakan di malam hari 300 rakaat sholat ya. Jadi selain tahajud, kata sebagian ulama menanggapi kisah ini, kemungkinan Imam Ahmad adalah mengerjakan sholat tatawwu ya.
Karena beliau sangat tahu afdaliyahnya sholat malam itu adalah 8 rakaat. Tapi beliau mengerjakan sampai sekian ratus rakaat justru karena ingin mengejar keutamaan sholat tatawu ini. Sholat pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dari hadis ini adalah ditaburkan kebaikan di kepalanya. Maknanya apa ini? Rincian para ulama, rincian panjang lebar. Yang pertama, pendapat mereka mengatakan yang maksud ditaburkan kebaikan, Allah terus menyuruh malaikat mencatat kebaikan selama dia sholat. Artinya dia sholat lalu dia salam, dia sholat lagi baru dia salam. Dia sholat berapa rakaat pun yang dia mau, maka selalu dicatatkan kebaikan-kebaikan. Makna yang kedua memang makna secara letterlet hadis ini. Bahwasanya memang Allah akan meletakkan kebaikan-kebaikan di atas kepala seorang hamba. Baik itu ide-ide, baik itu pengangkatan permasalahan, apa saja di benak dia, itu Allah SWT berikan kebaikan-kebaikan. Ini makna lain daripada pendapat ulama. Tapi mudah-mudahan keduanya kita harapkan didapatkan dengan orang yang berusaha untuk mengerjakan sholat pendekatan diri kepada Allah ini. Juga sabda Nabi SAW yang ditujukan kepada seseorang yang bertanya mengenai amalan yang dapat menyandingkannya dengan beliau atau Nabi SAW kelak di surga. Maka beliau mengatakan, "A'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Hadits ini riwayat Imam Muslim nomor 489. Bantulah aku untuk memperoleh keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Kata para ulama adalah sujud di sini selain sholat wajib dan sunnah yang sudah ditekankan juga masuk dalamnya sunnah mutlak atau sunnah tatawu. Jadi banyak sekali mengerjakan ibadah sholat. Kaidah sederhana teman-teman dalam masalah ibadah, sibukkanlah diri dengan amal-amal sunnah, maka amal wajib akan terpenuhi. Itu penting. Jadi kalau antum mau sholat 5 waktu nggak terbengkalai, sibukkan dengan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, duha. Nanti kalau sholat sunnah kita sibuk kejar targetnya, sholat wajibnya jadi terpenuhi. Karena kita akan lebih utamakan sholat wajib daripada sholat itu. Begitu pula pada saat kita mau meninggalkan maksiat haram, maka hindari yang makruh. Misalnya minum berdiri, makan sambil berdiri kan makruh. Enggak berdosa. Tapi kalau antum jaga yang makruh itu, maka yang haram kita akan jauhi secara otomatis. Itu kaidah dalam syariat. Ya, kalau orang mempermudah hidupnya, maka sibukkan diri dengan amal sunnah wajib yang terpenuhi. Jauhkan yang makruh, maka haram akan terjauhi. Hikmah sunnah mutlak. Poin nomor 2. Poin pertama tadi keutamaannya. Adapun di antara hikmah salat sunnah mutlak adalah menambal kekurangan dalam salat wajib. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 864. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan ini di nomor 9210. Yang bunyinya Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yaumal qiyamah." Inna awwalu ma yuhasabu an-nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihimus shalah. Yaqulu rabbuna lil malaikati wa huwa a'lam. Unzuru fi salati 'abdi atammaha aw naqasaha. Fa idza kanat tammatan kutibat lahu tammah wa in kana intaqasa minha syai'a qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Fa in kana lahu tatawwu' qala fa atimmu li 'abdi faridatan min tatawwu'ihi. Thumma tu'khadul a'malu ala dhalik. Sesungguhnya amal manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah solatnya. Di mana Rabb kita akan berfirman kepada para malaikat dan dia sebenarnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dia tahu solat hambanya, tapi memang ini sebuah sistem yang telah diciptakan oleh Allah. Allah bertanya pada para malaikat, lihatlah solat hambaku ini. Apakah telah sempurna atau masih ada kekurangan? Jika telah sempurna, niscaya ditulis telah sempurna. Tapi jika masih ada kekurangan, niscaya Allah berfirman, lihatlah apakah pada hambaku terdapat sholat sunnah. Jika padanya terdapat sholat sunnah, maka Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan dalam sholat wajib hambaku dengan sholat sunnah. Kemudian dilakukan hisab pada amal lainnya sesuai dengan hal itu. Maksudnya, dalam riwayat ini dikatakan kalau sholat sunnahnya ada, maka akan disempurnakan sholat wajib yang kurang, mungkin kurang khusyuk, mungkin lupa wudhu, mungkin lupa rakaat, apalah. Maka dibantu dengan sholat sunnah. Begitu pula berlaku pada amal-amal sunnah yang lain, seperti puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, menyempurnakan puasa Ramadan. Zakat disempurnakan dengan sedekah, haji disempurnakan dengan umrah.
waktu sholat sunnah mutlak. Malam dan siang adalah waktu untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak selain 5 waktu yang tidak ada sholat sunnah di dalamnya, yaitu setelah terbit fajar hingga terbit matahari. Maksudnya iqamah sholat subuh. Nggak boleh lagi kita sholat sunnah di situ. Kalau masuk masjid pas iqamah, kita belum sholat sunnatul fajar, nggak boleh kita kerjain. Kita langsung sholat wajib. Karena kata Nabi SAW, tidak lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib. Orang yang lagi sholat sunnah pun wajib batalin. Kalau misalnya dia tidak bisa selesaikan sampai iqamah selesai. Dia tidak boleh kehilangan saf pertama, nggak boleh kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Yang kata ulama ini lebih afdal daripada sholat sunnah malah. Ya. Karena takbiratul ihram pertama imam pahalanya ada. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, maka dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan. Jadi kalau sebenarnya perusahaan ingin memberikan pelatihan untuk pegawainya supaya dilatih tidak bohong, amanah segala macam, suruh 40 hari sholat di masjid, 5 waktu sholat di belakang imam. Imam Allah Akbar dan juga di belakang. Kalau dia bisa terapi itu 40 hari, dijamin baginya hilang sifat kemunafikan, artinya tidak pernah bohong, nggak pernah ingkar janji, tidak pernah juga khianati amanah. Itu ciri orang munafik akan hilang dari dia. Teman-teman harus terapikan ini atau terapkan ini walaupun sekali seumur hidup. Jadwalin. Di saat antum tidak safar, harus on time. Belum azan sudah di masjid. Jangan kehilangan itu. 40 kali. 40 hari, Imam Allah Akbar, kita Allah Akbar. Ada keutamaan sendiri. Ya. Termasuk banyak orang, subhanallah, masuk ke masjid, masih lama. Urus dulu, lepas dulu gulungan celananya lah, lepas dulu apalah, segala macam. Banyak lama. Imam ruku, imam sujud, dia nggak peduli. Ini kerugi sekali. Kerugian. Walaupun kita tidak bisa mendapatkan rakaat itu karena lewat dari ruku. Misalnya kita masuk, Allahu Akbar, imam ruku. Kemudian dia sami Allah liman hamidah, baru kita sampai di saf. Kita kan sudah tidak dapat rakaat tuh. Tapi tetap harus takbir ikut i'tidal. Karena begitu kita i'tidal dapat pahalanya. Doanya, gerakannya. Ada orang nggak nunggu sampai berdiri rakaat kedua baru dia masuk. Ini rugi sekali. Mesti jangan kehilangan keutamaan walaupun tidak dapat rakaat itu. Ya. Ini takbiratul ihram pertama ini penting sekali. Ya. Jadi sama juga dengan saf pertama. Nggak boleh disia-siakan, terutama laki-laki. Kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasi ma fi nida'i was safil awal la'atauhuma walau habwa." Kalau manusia tahu apa yang Allah janjikan di azan, baik jadi muadzin atau menjawab azan dengan lisan dan menjawab langsung ke masjid, kerjain sholat, dan saf pertama, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Dalam riwayat lain, kalau mereka tidak menemukan saf pertama dan azan, kecuali harus bersaing, maka mereka akan bersaing. Sebagian ulama salaf mengatakan, kalau seandainya aku bisa membayar seluruh harta yang aku miliki, hanya untuk meminta orang yang di saf pertama mundur ke safku yang kedua, dalam satu sholat aku akan lakukan. Saking tahunya mereka besarnya keutamaan. Kita enggak, mari Pak, silakan Pak. Silakan. Dia enggak masuk. Gimana caranya silakan enggak masuk? Antum masuk dulu di saf pertama, baru persilakan orang. Gitu kan? Jangan kita di belakang baru silakan. Dia dapat ikan paus, kita dapat ikan teri. Ya. Harusnya kita dahulukan diri kita, baru kita ajak orang lain. Tapi kita sudah di situ duluan. Itu baru boleh. Puasa dulu baru bilang, ayo puasa. Ini nggak puasa, puasalah segala macam. Dia sendiri nggak puasa. Gimana caranya? Jadi ini tidak boleh sholat. Ya. Sampai terbit matahari dianjurkan untuk tidak mengerjakan. Tadi berarti sholat mutlak nggak boleh juga di situ. Yang kedua, dari terbit matahari hingga matahari naik sekitar 1 tombak sepenggalan. Sebenarnya ini sama saja ya. Mulai awal cahaya matahari mulai agak terang sedikit, udah mulai agak terang sedikit masih samar, sampai jelas matahari itu. Ini karena masih dianggap masih waktu terlarang. Karena bolehnya orang sudah mulai sholat pada saat sudah terasa unta itu merasa teriknya matahari itu. Kita kalau berdiri kita rasain matahari itu ada. Kalau awal sekali terbit masih kuning, itu belum terasa teriknya kan.
Kita berasa sejuk-sejuknya. Nah, kalau kita sudah merasa cahayanya sudah mulai terang, itu sudah terbuka waktu sholat. Sebenarnya poin 1, poin 2 boleh kita gabungin. Artinya dari azan iqamah sholat subuh sampai pastinya terbit matahari. Nah, ini terbit matahari dikenal dengan waktu syuruk. Ya. Waktu terbit matahari. Yang ketiga, tengah hari hingga matahari tergelincir. Tergelincir ini tadi saya bilang, jadi jedahnya luar biasa pekah ini. Saya pernah belajar dari buku fikih Bidayatul Mujtahid sama beberapa dosen kami di Madinah dulu. Jadi ulama merincikan panjang lebar kapan waktu tergelincir yang dilarang ini. Maka khilaf di antara ulama apakah dia setengah jam sebelum duhur. Intinya kalau tombak kita tancapkan di tanah atau kalau kita berdiri, bayangan kita sudah tidak kelihatan. Biasanya kalau waktu pagi, kalau kita berdiri matahari ada bayangan. Kalau sore juga begitu. Kalau di siang hari itu kita berdiri nggak ada karena matahari pasti tengah-tengah kita. Maka kita tidak ada bayangan. Ini namanya waktu itu sampai tergelincir, sampai mulai ada bayangan sedikit. Itu dilarang. Nah, pas tergelincir sedikit itu masuk waktu duhur. Jadi ini peka sekali. Di waktu ini lebih baik tidak. Sebagian ulama mengatakan kecuali orang yang sudah terbiasa sholat duha dan dia betul-betul terlalaikan, maka boleh dia kerjakan di waktu itu. Yang keempat, sehabis waktu asar hingga sinar matahari berwarna kekuning-kuningan. Yang kelima, ketika sinar matahari berwarna kekuning-kuningan hingga matahari terbenam. Jadi sebenarnya 4 sama 5 digabungin. Habis iqamah asar sampai terbenam matahari. Nggak boleh ada sholat. Gitu. Artinya sampai terbenam matahari, sampai sudah kelihatan merah, awan merah, maka berarti itu sudah masuk waktu maghrib. Situ sudah boleh sholat. Tentu di sini yang dilarangin di waktu-waktu ini adalah sholat-sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib nggak ada hubungannya. Jadi kalau kita terbangun misalnya, anggaplah subuh jam 4 sekian, kayak waktu kita sekarang, kemudian syuruknya misalnya jam 5 sekian. Kita bangun setengah 5. Di waktu yang dilarang sholat sunnah tadi. Tetap kita sholat subuh. Tapi nggak ada lagi sholat sunnah. Kita ketiduran, kebablasan. Ada banjir, ada apa. Asar jam 3 sekian. Kita baru mampu sholat asar setengah 5. Nggak ada masalah. Tetap sholat walaupun itu waktu dilarang. Karena yang dilarang cuma sholat sunnah saja. Sholat wajib tetap dikerjakan. Ketentuan tersebut kata beliau berdasarkan sabda Rasulullah SAW ditujukan kepada Amr bin Abasyah. Yang bertanya kepada beliau mengenai waktu sholat. Seraya bersabda, "Shalli salat as-subhi thumma aqsur 'ani as-salati hatta tatlu' asy-syamsu tartafi' fa inna tatlu'u baina qarnay syaitanin wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar thumma shalli fa inna salata mashhudatun mahduratun hatta yastaqilla adh-dhillu bir-ramh atau bir-rumhi thumma aqsir 'ani as-salati fa innahu hina idzin tusjaru jahannamu ayyuqad فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. Kerjakanlah sholat subuh, kemudian setelah itu tahanlah dirimu dari sholat hingga matahari terbit dan meninggi. Karena matahari itu terbit di antara 2 tanduk syaitan. Dan saat itu manusia, orang-orang kafir sedang bersujud kepadanya. Jadi iblis itu suka cari di mana terbit matahari, berpapasan dengan itu dia menonjolkan kepalanya. Karena iblis memiliki 2 tanduk. Maka pengikutnya melihatnya seakan-akan dia mengeluarkan cahaya, padahal menipu. Nah, itu sebagian pendapat ulama tentang makna hadits ini. Maka kemudian orang-orang untuk mengikutnya sujud, makanya kita dilarang sujud sunnah di situ. Kemudian sholatlah kamu setelah terbit matahari, karena sholat saat itu disaksikan atau serta dihadiri oleh para malaikat. Ya. Maksudnya dihadiri oleh malaikat ini adalah mereka akan datang dan menyaksikan dan mencatat perbuatan amal seorang muslim tadi. Hingga panjang bayangan sebuah tombak sama dengan panjang aslinya. Kayak tadi saya bilang, kita tancapin tombak atau kita berdiri, tidak ada bayangan lagi. Biasanya kalau siang hari kayak tadi waktu duhur itu, seperti itu, nggak ada bayangan. Karena matahari pas di atas kepala kita. Ini nggak boleh lagi sholat, kata beliau.
Setelah itu tahanlah dirimu dari sholat. Karena pada saat itu neraka jahanam sedang dinyalakan. Kemudian setelah panjang bayangan melebihi panjang aslinya, mulai ada bayangan sedikit, maka sholatlah kamu. Karena sholat pada saat itu disaksikan serta dihadiri oleh para malaikat hingga kamu sholat asar. Setelah itu tahanlah dirimu dari sholat hingga matahari terbenam. Karena matahari itu terbenam di antara dua tanduk syaitan. Ya. Itu ada penjelasan tentunya. Pada saat itu syaitan mendekatkan kepalanya kepada matahari sehingga seakan-akan kepala syaitan memikul matahari dengan tujuan menyesatkan para penyembah matahari. Dan pada saat itu orang-orang kafir sedang bersujud kepadanya. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 832. Mengerjakan sholat sunnah mutlak sambil duduk. Begitu judulnya, poin nomor 4. Sholat sunnah boleh dilakukan sambil duduk, hanya saja pahala orang yang mengerjakannya sambil duduk setengah dari pahala orang yang mengerjakannya sambil berdiri. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, sholatul rajuli qa'idan nisfus sholah. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 950, An-Nasai 1659. Pahala sholat yang dilakukan sambil duduk adalah setengah pahala orang yang sedang berdiri. Tapi boleh, kita kalau sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat tahajud, tahiyat masjid, atau sholat mutlak sendiri, boleh saja seseorang itu sholat sambil duduk. Walaupun dia tidak sakit, tidak apa. Tapi sholat sunnah. Kalau sholat wajib ada uzurnya. Harus ada uzur. Dia sakit, dia tidak mampu, baru duduk. Kalau enggak boleh. Diharamkan dia duduk tanpa dia coba berdiri dulu. Tapi kalau sholat sunnah boleh, cuman pahalanya setengah pahala orang yang berdiri. Yang kelima, macam-macam sholat tatawu. Di antaranya sholat sunnah tahiyat masjid. Karena ini kan insidental, kapan kita masuk masjid, kita sholat gitu kan. Maka dibahasakan dia adalah contoh sholat tatawu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjidah, fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Hadis ini tentu diriwayatkan Bukhari nomor 1167, Imam Muslim 714. Jika salah seorang dari kalian memasuki masjid, hendaklah dia tidak langsung duduk sehingga sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bolehkah seseorang sholat tahiyat masjid lebih dari 2 rakaat? Maka ulama mengatakan boleh saja. Tapi afdal dianya 2 rakaat. Kena sebutkan 2 rakaat. Karena sholat sunnah boleh dia lakukan. Masuk dalam sholat mutlak. Ya. Sebagaimana juga misalnya orang habis masuk masjid nih. Dia mau sholat misalnya, dia sholat tahiyat masjid atau dia mau ikut pengajian. Begitu dia duduk, batal wudu. Lalu kemudian dia keluar lagi, wudu lagi. Dia masuk masjid, bolehkah sholat tahiyat masjid lagi? Boleh saja. Ya. Apalagi kalau sifatnya di masjid-masjid yang punya keutamaan kayak Masjid Haram Mekah, 100.000 pahala. Ya wajarlah orang mengejar keutamaannya ya. Yang kedua sholat duha, yaitu 4 rakaat atau lebih hingga 8 rakaat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad nomor 21.963, Abu Daud 1.289, Tirmidzi 475 dengan sanad yang baik. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala qal Ibn Adam irka' li 4 rakaat min awwalin nahari akfika akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, hai anak Adam, rukuklah solat atau solatlah kamu untukku 4 rakaat pada awal siang. Maksudnya di waktu duha. Niscaya aku akan melindungimu pada akhir siang. Ya. Tentu ini teman-teman sekalian banyak hadis berhubungan dengan masalah duha ya. Seperti kalau fadilah yang 2 rakaatnya hadis Nabi SAW yang masyhur. Hadis Bukhari juga. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Ya, dan dia harus sedekah setiap sendinya, setiap harinya. Ya, dan 2 rakaat sholat duha menggantikan atau menutupi sedekah 360 sendi itu. Tentang sholat 4 rakaat ini hadisnya. Ya, Allah SWT menjamin dipenuhi segala kebutuhan kita pada hari itu. Tentang 8 rakaatnya adalah hadis riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Kalau Nabi SAW pernah sholat duha di atas unta beliau, ya, 8 rakaat pulang dari safar. Ada juga hadis tentang 12 rakaat, tapi khusus ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Karena ada perawinya yang bermasalah.
Yang bunyinya siapa yang mengerjakan sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Ya. Dan jelas di sini beliau tekankan sampai riwayat yang dianggap sahih adalah 8 rakaatnya. Kemudian yang ketiga, sholat tarawih. Berdasarkan bersabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 37, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah pada bulan Ramadhan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang keempat, sholat 2 rakaat setelah wudu, dikenal dengan sholat wudu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor 227, "La yatawadda'u rajulun muslimin fayuhsinul wudu'a illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa baina as-salati allati taliha." Tidaklah seseorang muslim berwuduk lalu ia membaguskan atau menyempurnakan wuduknya. Pelan-pelan, ya, jangan buru-buru. Pastikan tempat minimal ini kena. Telapak tangan ke atas ini minimal. Ada yang tidak kena, sholatnya nggak sah. Maka harus jumlah minimal, pelan-pelan wuduknya. Pastikan ditarik dari garis minimal. Dilebihkan jauh lebih baik. Wajah juga begitu, bukan hanya dilempar-lemparin air, ya. Percik-percikin air, tapi diusap dengan rapi semuanya kena. Kaki dipastikan minimal mata kaki, lebihkan ke atas, ya. Rambut juga begitu, dipastikan seluruh penjuru kepala kena sampai ke tengkuk leher, kemudian ditarik lagi kembali ke atas. Ini sudah kita jelaskan pada bab wudu kemarin, ya. Siapa yang menyempurnakan wudunya lalu ia membaguskannya, menyempurnakannya, melainkan pasti Allah mengampuni dosanya di antara wudu itu sampai sholat berikutnya. Tentu ada hadis lain banyak, ya, yang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mendatangkan seember air lalu beliau tersenyum di zaman khilafahnya, lalu beliau berkata, "Apakah kalian tidak tanya kenapa aku tersenyum?" Kata para teman-temannya, "Tentu saja. Kenapa Amirul Mukminin ada tersenyum?" Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Dulu di zaman Nabi SAW masih hidup, beliau lakukan seperti ini, persis. Beliau minta wadah air, kemudian beliau tersenyum. Lalu beliau bertanya kepada kami, 'Tidakkah kalian nanyakan kenapa saya tersenyum?' Kami pun bertanya, 'Kenapa ya Rasulullah?' Kata Nabi SAW, 'Jibril datang kepada aku menyampaikan bahwasanya siapa yang berwuduk seperti wudukku ini,' lalu beliau contohkan wuduknya, 'maka akan berjatuhan semua dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir.' Kalau dia mengusap tangannya, maka jatuh dosa dari tangannya. Kalau dia mulut dan hidungnya, jatuh dosa dari mulut dan hidungnya. Kalau dia membasuh wajahnya, dari matanya. Kalau dia membasuh kepalanya, maka jatuh dari kepala, ya, kuping, dan seterusnya. Dan kalau kaki, maka jatuhlah semua dosa yang dari kakinya. Tapi saksi bahasan kita ada sholat sunnah setelahnya. Dan kita sudah tahu juga hadis masyhur tentang keadaan Bilal radhiyallahu anhu. Yang waktu Nabi SAW memanggilnya setelah pulang dari Isra Mi'raj, "Hai Bilal, apa yang kau lakukan sampai telapak kakimu? Suara sendal, terompas sendalmu saya dengarkan di surga. Di hadapanku lagi berjalan." Kata Bilal, "Ya Rasulullah, saya tidak buat apa-apa kecuali setiap kali habis wudu, saya sholat sunnah, 2 rakaat. Yang kelima, sholat 2 rakaat di masjid sehabis bepergian. Setiap kali pulang safar, teman-teman turun di bandara, di terminal, stasiun, cari musola dulu. Ya, mampir sholat sunnah, niatnya memang itu. Sholat pulang dari safar. Ya. Disebutkan hal itu sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana idza qadima min safar, bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'atain." Kebiasaan Rasulullah SAW apabila datang dari pepergian adalah beliau memulainya dengan sholat sunnah di masjid, lalu ruku sholat 2 rakaat di dalamnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 3088 dan Imam Muslim nomor 716. Yang keenam, 2 rakaat sholat taubat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ma min rajulin yudhnibu dhanban, thumma yakumu fayatatahhar, thumma yusalli raka'ataini, thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lah." Tidak ada seseorang melakukan suatu perbuatan dosa, lalu ia berdiri dan bersuci atau berwudu, lalu sholat 2 rakaat, lalu memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya itu. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 406 dan sanadnya hasan.
Kata ulama ini diberikan nama dengan sholat taubat. Ya. Contoh tidak semua taubat harus sholat. Tapi kalau orang mau kerjakan ini, dosa apapun, ya, dia rasakan dirinya bahwasanya sering dia lakukan dosa tidak sengaja, tadi dia lihat haram, dengar yang haram di jalan, udah dia wudhu, dia sholat sunnah taubat, maka itu adalah hal yang baik. Karena dipastikan dibersihkan. Yang ketujuh, 2 rakaat sebelum maghrib. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Sallu qabdal maghrib, thumma qala fit thalitha liman sya'. Sholat sunnahlah kalian sebelum maghrib. Selanjutnya beliau bersabda pada kali ketiganya, barang siapa atau bagi orang yang menghendakinya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 7368. Jadi kalau ada masjid-masjid teman-teman habis azan maghrib langsung iqamah, ini melanggar sunnah. Ya, banyak begitu kan? Langsung iqamah. Ini hadisnya Bukhari, nomornya jelas. Nomor 7368. Kalau Nabi SAW suruh, sholatlah sebelum maghrib 3 kali, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib 3 kali Nabi ingatkan. Kemudian terakhir baru Nabi mengatakan bagi yang ingin melakukannya. Tapi kan sayang, kenapa harus buru-buru? Apalagi antara azan dan iqamah itu waktu mustajab dan waktu sempit. Berikan kesempatan jemaah malah datang untuk mengerjakan sholat, gitu kan? Kadang-kadang kita langsung iqamah buru-buru. Sudah gitu sholatnya lagi inna ta'ina wal asr. Dan makin banyak jemaah yang masbuk akhirnya. Yang ke-8, 2 rakaat sholat istikharah. Dan istikharah artinya meminta petunjuk kepada Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarqa rak'ataini min ghairi fariḍah, thumma liyakul." Jika salah seorang dari kalian bersengaja untuk menjalankan satu urusan, ingin menjalankan satu urusan, apa saja, mau kerja atau enggak kerja, ya, buka usaha atau enggak, berteman atau enggak, menikah atau enggak, safar atau enggak, semuanya masuk dalam masalah ini. Jadi istikharah bukan hanya untuk menikah, ya, bujang-bujang, ya, tapi untuk semua kegiatan, ya, apa saja. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis yang lain, para sahabat mengatakan Rasulullah SAW ajarkan kami istikharah sebagaimana kami diajarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi saking pentingnya. Kemudian dia membaca, ya, barang siapa yang sengaja punya permasalahan atau urusan yang dia harus kerjakan, hendaklah ia ruku 2 rakaat di luar sholat wajib, lalu dia membaca, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ini artinya, saya terjemahkan letterlet ya. Ya Allah, aku memohon meminta pilihanmu dengan ilmumu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, ilmumu yang aku jadikan sebagai pilihanku untuk dalam masalah ini. Wa astaqdiruka biqudratik. Dan aku memohon keputusanmu dengan kemahakuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku meminta atas karuniamu yang maha luas. Fa innaka taqdir wala aqdir. Sesungguhnya kamu mampu dan aku tidak mampu. Wa ta'lam wa la alam. Dan engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam. Ya Allah, kalau seandainya engkau mengetahui perkara ini. Hadzal amr. Itu kalimat hadzal amr, teman-teman sekalian. Sebaiknya di situ diganti dengan hajat kita. Kasih tanda kurung kalau yang pegang bukunya. Anna hadzal amr, itu disebutkan perkara urusan kita. Kayak misal pernikahan, pekerjaan, berteman, safar, gitu loh. Dan dalam istikharah ini tentunya boleh dibaca pada saat kita lagi sujud atau kita dibaca setelah salam. Pegang misalnya kalau tidak hafal bisa difoto, bisa di HP, bisa dilihat di handphone sekarang, Masya Allah semua ada. Kita bisa lihat. Maka sambil dibaca. Pas di kalimat anna hadzal amr, sebutin aja bahasa Indonesia. Pernikahan saya sama fulan, pekerjaan saya di tempat ini, safar saya pindah ke kota itu, dan seterusnya. Lalu kita lanjutkan lagi. Khairun li, baik untukku. Fi dini, di dalam agamaku. Wa ma'ashi, dan kehidupan duniaku. Wa akibatu amri, wa akibati amri, dan perkara akhiratku nanti. Ini nanti bawa saya ke surga enggak? Gitu. Faqdurhuli, takdirkanlah untukku. Wa yassirhuli, dan mudahkan untukku. Thumma barik li fi, dan berkahilah aku padanya. Makna berkah, semoga aku selalu merasa cukup dengannya.
Itu maknanya. Dan ulama mengatakan dari potongan doa ini, berarti istikharah adalah jalan pintas doa. Kalau teman-teman mau segera diterima sama Allah, begitu. Istikharahkan kepada Allah SWT. Karena permintaan ini luar biasa. Takdirkan untuk aku, mudahkan untuk aku, dan berkahi untuk aku. Semuanya jadi baik. Wa in kunta ta'lam, dan seandainya engkau tahu ya Allah, anna hadzal amr. Nah, kalimat anna hadzal amr sama tadi. Kasih tanda kurung, dan itu kita ganti dengan hajat kita. Syarrun li, buruk untukku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan perkara akhiratku nanti, fasrifhu anni. Kalimat ini mulia teman-teman. Sarf, artinya alihkanlah. Ini harus ada bahasa tepat dalam bahasa Indonesia ya. Di sini mungkin diterjemahkan dengan palingkanlah ia dariku. Mungkin bisa masuk, tapi sarf itu bukan makna palingkan lebih tepat. Orang Arab sekarang, kalau kita teman-teman pergi umrah atau haji, kalau mau tukar duit di money changer, tulisannya itu sarraf. Sad, ra, alif, fa, sarraf. Sama ini. Apa itu sarf? Artinya tukar. Ya. Jadi kita bawa, kita digantiin. Makanya makna palingkan berarti cuma dibuang saja. Ini enggak. Memang kita minta sarf. Kita lepas ridha, Allah ganti. Gitu loh. Itu maknanya. Fasrifhu. Kalimat hu ini kembali kepada target kita. Fasrif artinya alihkanlah. Ya. Gantikanlah. Hu itu kembali kepada target kita. Pernikahannya kah? Perkara apalah, pindah segala macam. Anni. Alihkanlah dia atau gantikanlah dia dari aku. Ya. Jadi maksudnya, kalaupun itu orang tidak jadi nikah, maka dia dapat yang lain. Jangan ke saya. Ya. Tapi di sini juga ada dua sambungannya. Wasrifni anhu. Dan alihkan juga aku. Gantikan juga aku. Jangan sampai aku ini merasa hilang dengan tidak jadi nikah sama dia, dengan tidak jadi kerja di situ. Jadi dua-dua pihak jadi aman. Nanti kalau Allah terima, dengan sendirinya pernikahannya batal, ada sebab, nggak jadi safar, ada saja. Dengan hikmah Allah, dan itu yang terbaik. Waqdurli khair, dan takdirkanlah kebaikan. Waqdurli, takdirkan untukku, khair, semua kebaikan. Haitsukan, dimanapun itu. Thumma raddini bihi, dan buatlah aku ridho dengan itu. Ini luar biasa dua-dua ini ya. Jadi jangan teman-teman sia-siakan, apalagi hanya dengan diikuti 2 rakaat saja. Ya, sebagian kaum salaf dulu hampir tiap hari istikharah. Apa saja yang mereka lakukan, mau keluar rumah, mau ketemu orang, mau apa saja, pasti mereka istikharah dulu. Karena ingin mengejar keutamaannya, padahal sebenarnya ada beberapa pilihan yang dia bisa lakukan. Cuma teman-teman tidak ada istikharah kalau bertemu antara perbuatan baik sama buruk. Saya nikah atau zina, nggak usah istikharah. Zina nggak butuh istikharah, tinggalkan saja. Betul. Sekarang saya tinggal di Mekah, Madinah, atau saya tinggal di Indonesia, dua-dua punya pilihan. Nggak usah pilih, karena Mekah sama Madinah pasti lebih baik. Udah nggak bisa dibantai itu. Walaupun kita cinta dengan Indonesia, misal contoh, keutamaan tempat nggak bisa dibahas gitu kan. Saya sekarang hafal Quran atau saya ini dulu, ya hafal Quran, nggak ada istikharah di situ. Istikharah itu kalau bertemu antara dua hal yang sama-sama punya kebaikan. Kita bingung, ini orang soleh sama orang soleh. Yang mana saya dahulukan menikah dengannya? Ini pekerjaan A, pekerjaan B, dua-duanya bagus. Yang mana saya dahulukan? Nah, dua-dua ini baru kita istikharah. Yang ke-9 adalah sholat hajat, dan ini perlu nanti kita tekankan poin ya. Ada nanti saya tekankan di sini, karena sholat hajat ini ya jelas-jelas riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Dan ini riwayat ini kemungkinan adalah bukan masalah hajat yang dimaksud, karena hadis-hadis yang ulama lebih cenderung mengatakan tidak ada sholat hajat, yang ada istikharah. Tapi kita bacakan kata Syekh Abu Bakar rahimahullah. Jika seorang muslim hendak memenuhi hajatnya, hendaklah ia berwudu serta sholat 2 rakaat. Kemudian memohon hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man tawadda fa asbagha al-wudu' thumma shalla rak'ataini yutimmuhuma, atahu Allah min sa'ala atau ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhkhara."
Barang siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat dengan menyempurnakan keduanya, niscaya Allah akan memberi apa yang dimohonkannya, baik dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang ditangguhkan. Contoh saya bilang tadi dalam khusus masalah istilah nama saja ya, sholat hajat ada atau enggak, ini lebih cenderung ulama mengatakan tidak ada. Tapi ini adalah sholat tatawu yang sifatnya tambahan, seseorang bisa sholat untuk meminta sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholat tasbih 4 rakaat. Dan ini tentu dihasankan oleh para ulama hadis tentang masalah hadis-hadisnya. Setelah membaca Al-Fatihah, hendaklah ia membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan Allah maha besar. Sebanyak 15 kali. Jadi 1 rakaat dia baca 75 kali. Ya. Setelah baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah, sebelum ruku dia baca ini 15 kali. Kemudian dia ruku, lalu dia baca doa ruku, kemudian dia baca 10 kali. Kemudian dia i'tidal, sami Allah liman hamidah, baca doa i'tidal, lalu dia baca ini 10 kali. Berarti kalau kita hitung tadi, 15 yang pertama, habis surah, tambah ruku 10 kali, tambah i'tidal 10 kali, sudah berapa? 35. Ya. Walaupun siang bolong saya aja itu matematika. Ya. 35. Kemudian sujud. Baca juga 10 kali setelah baca sujud. Berarti 45. Duduk di antara 2 sujud. 55. Sujud lagi 65. Sebelum berdiri, pas mau berdiri ke rakaat kedua, ada namanya duduk istirahat. Duduk dulu, baru baca. 10 kali lagi. Berarti 75 1 rakaat. Ini sesuai dengan hadis Abbas radhiyallahu anhuma, ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada saat itu, tentu hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 1297 dan disahihkan oleh sebagian ulama, termasuk Syekh Albani menghasankan hadis ini. Tentang masalah salat ini, kata Nabi SAW kepada Abbas, hai Abbas, kerjakanlah setiap hari sekali. Kalau kau tidak mampu, maka sepekan sekali. Kalau kau tidak mampu, sebulan sekali. Kalau kau tidak mampu, setahun sekali. Kalau kau tidak mampu, sekali seumur hidupmu. Artinya minimal sekali kerjakan. Gitu kan? Maka Nabi SAW ajarkan caranya ini. Lalu beliau bersabda, setelah mengajarkan ini, ya Abbas, ya Amma, ala utik, wahai pamanku, maukah engkau aku beritahukan sesuatu yang sangat penting. Lalu disebutkan hadis tadi, sampai Nabi SAW mengatakan, ini istata'ata an tusalliyaha fi kulli yawmin marra fafa'al, fa in lam tastati' fa fi kulli jum'atin marra, fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marra, fa in lam taf'al fa fi umurika marra. Jika engkau mampu melakukannya 1 kali setiap hari, maka lakukanlah. Jika engkau tidak mampu, maka lakukan sekali dalam setiap Jumat. Jika engkau tidak mampu, maka lakukanlah sekali setahun. Jika engkau tidak mampu, maka lakukan sekali seumur hidupmu. Nah, ini sunnahnya 4 rakaat disebutkan dalam hadis ini tentunya ya. Nabi SAW menyuruh pamannya Abbas untuk mengerjakannya 4 rakaat. Dan seperti sholat biasa. Kalau 2 rakaat, maka seperti sholat sunnah biasa, 2 rakaat salam. Kalau 4 rakaat langsung, mirip dengan tahajud. Jadi tanpa tahiyat pertama. Langsung saja berdiri semua, rakaat keempat baru salam. Kemudian sunnah Nabi SAW juga sujud syukur. Sebagian ulama masukkan dalam masalah tatawu, ini tambahan. Jika seorang muslim mendapatkan suatu nikmat, misalnya memperoleh sesuatu yang diinginkan atau terhindar dari musibah, bisa dia dapat targetnya atau malah dia tidak jadi kena musibah, hendaklah ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia nikmatnya. Karena ketika Rasulullah SAW mendapatkan sesuatu yang membahagiakannya atau menyenangkannya, maka beliau bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saat Jibril datang kepadanya dan berkata, "Man shalla 'alaika salatan sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang membacakan salawat kepadamu 1 kali, maka niscaya Allah akan membacakan salawat atau mencurahkan rahmatnya kepadanya 10 kali. Maka beliau sujud kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 1667. Tentu kalau sujud tilawah sama sujud syukur ini tidak harus wudu ya. Tapi intinya tertutup aurat, cari arah kiblat, sujud syukurlah ke arah kiblat.
Yang ke-12 sujud tilawah disunnahkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 81, "Idza qara ibnu Adam as-sajdata, i'tazala asy-syaitanu yabki yaqul, ya wailah, umira bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa asaitu faliyan nar." Jika ibnu Adam, anak Adam membaca ayat sajadah, niscaya syaitan kabur sambil menangis seraya berkata celaka, ia diperintahkan supaya sujud, lalu dia sujud, maka dia berhak mendapatkan surga. Sedangkan aku diperintahkan supaya sujud, tapi aku membangkang sehingga aku berhak mendapatkan neraka. Ketika seorang muslim membaca salah satu ayat sajadah atau mendengarkannya dari bacaan seseorang, maka disunnahkan kepadanya bersujud 1 kali sambil membaca takbir ketika menunduk sujud dan saat bangkit darinya. Dan dalam sujud dia membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarah wa syaqqa sam'ahu wa basara bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku tersungkur untuk bersujud kepada Tuhan yang menciptakannya dan membentuknya, dan yang membuka pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Adapun untuk menyempurnakan pahala sujudnya, hendaklah ia melakukan dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan supaya sujud telah diketahui dalam lembaran-lembaran Al-Quran yang seluruhnya ada 15 tempat. Berdasarkan keterangan dituturkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qara'a 15 sajdatan fil Quran, minha 3 fil mufassali wa fil hajji sajdatan. Bahwasanya Nabi SAW pernah membaca 15 ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya 3 ayat dalam Al-Mufassal, surah-surah pendek, dan 2 ayat berada dalam surah Al-Hajj. Hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 1401. Jadi teman-teman bisa dapatkan ini ya, setiap saat bisa diketik di Google 15 ayat sajadah. Atau kalau sekarang Al-Quran alhamdulillah sudah sangat mudah, karena sajadahnya biasanya dikasih merah, digaris bawahi, gitu kan. Pokoknya begitu mendengar kalimat sujud, sujud langsung. Ini termasuk juga saya lihat subhanallah jarang imam kita lakukan nih. Saya berapa kali sholat di masjid, begitu lewat ayat sujud, saya sujud semuanya tetap berdiri. Saya pikir imamnya sudah sujud gitu. Nyata enggak gitu kan. Dia malah ruku. Saya dengar sami Allah liman hamidah. Padahal sunnahnya kalau ayat sujud, sujud. Nanti dia bangun dilanjutin 1-2 ayat baru dia ruku. Itu sunnah Nabi SAW. Tapi sayang banyak imam malah tidak lakukan. Bahkan pernah saya temukan masjid imamnya hafid Quran. Sayang dia nggak lakukan. Sebenarnya tidak berdosa ya. Tapi sayang kenapa nggak dilakukan? Pahalanya besar. Juga dari satu sisi doa yang tadi dikatakan in sajada wajhil ladzi khalaqa wa sawwara, ini adalah salah satu doa sujud. Karena doa sujud ada 6 macam. Ada subhana rabbil azim, ada subhana rabbil a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ada subhana rabbil a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Ada subuhun, maha suci, kudusun, maha mulia ya. Rabbul malaikati warruh, Tuhannya malaikat dan Jibril. Ada subhanallahi dzil jabarut, maha suci Allah yang memiliki keperkasaan. Subhanallahi dzil jabarut wal malakut, dan kerajaan, wal kibriya dan kesombongan, wal azama dan kemahaagungan. Wa subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, maha suci Allah Tuhanku ya, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, maha suci engkau ya Allah, aku memujimu dan ampunilah dosa-dosaku. Kemudian yang terakhir ini ya, sajada wajhi alladzi khalaqa wa sawwara, telah sujud wajahku kepada zat yang telah membentuknya ya, dan mengukirnya lah ya. Ya, di sini sama di sini wasawwarahu wa syaqqa sam'ahu basara, dan yang telah membuat lubangan kuping ini lubang dan sobekan mata. Ini namanya syaqqa. Jadi itu kuasa Allah. Allah membuka sedikit kuping kita supaya kita bisa mendengar. Allah membuat sobekan di kelopak mata supaya bisa melihat. Itu sebuah hal yang detail sekali. Kita mengatakan wa syaqqa sam'ahu wa basar, dan dia telah membuka lubangnya kuping dan juga membelah mata. Bihaulihi wa quwwatihi,
dengan daya dan kekuatannya. Fatabarakallah ahsanul khaliqin, maha berkah Allah, zat yang maha atau sebaik-baik pencipta. Sebagian ulama mengatakan khusus masalah sujud tilawah sama sujud syukur, boleh beberapa hukumnya. Yang pertama, boleh dikerjakan dalam keadaan apapun. Misal kita lagi di mobil, kita lagi di motor. Ada orang mungkin ulangin hafalannya, lalu dia baca ayat tentang sujud. Dia sujud dalam keadaan dia saja, walaupun dengan isyarat mata. Ya. Dia pokoknya sujud dalam segala keadaan. Atau dia lagi di mobil, dia dengarin tilawah Al-Quran. Atau ada seorang ustaz ceramah menjelaskan masalah sujud tilawah. Kemudian dia bacain ayatnya, contoh. Tadi kita tidak bacain ayatnya. Karena di sini antum kerepotan sujud semua nih. Ya. Tapi misalnya dia baca, kemudian kita ada kesempatan. Boleh kita sujud dalam keadaan apa saja. Boleh sujud di atas kuda, di atas mobil, kereta, pesawat, segala macam. Berarti sujud syukur dan sujud tilawah boleh dalam keadaan apa saja. Di mana saja selama tempat itu bukan tempat yang dilarang. Ya, kayak tempat-tempat najis itu tidak boleh, gitu kan? Dia tinggal berusaha sujud. Kalau sujud lagi sholat duduk, kalau kita takbir Allahu Akbar, kalau kita ruku kan kita rukunya sedikit saja. Kalau sujud kan kita lebih turun ke bawah. Maka itu yang kita lakukan. Kita sujud dengan sedikit menurunkan, mengungkapkan punggung kita. Seperti kalau kita sholat di kursi kereta, di bus, di pesawat kan sama. Rukuk sedikit, kemudian sujud lebih dalam lagi, maka sujud yang kita lakukan. Ini pertama yang bisa ditambahkan dalam hukum masalah sujud syukur dan sujud tilawah. Kemudian yang kedua, tidak harus dalam keadaan suci. Karena boleh orang tidak berwudu, gitu kan. Jadi wanita haid, wanita nifas boleh sujud syukur. Boleh sujud tilawah. Ini pendapat sebagian ulama. Karena dianggap dia tidak harus dalam keadaan suci. Gitu kan? Sebagaimana juga kita tahu sa'i dalam jalan antara Safa dan Marwah, dia boleh dalam keadaan tidak suci. Subhanallah, pernah ada satu, waktu saya lagi bimbing travel umrah, ada satu travel lain, rupanya tanya sama jemaah itu. Jemaah yang ikut sama saya. Dia kebetulan tawaf, masih ada uduknya, ibu-ibu. Selesai dia tawaf, pas dia ke sa'i, begitu masuk tempat sa'i, netes darah haidnya. Lanjutin umrahnya atau enggak? Gitu. Waktu saya ditanya, saya bilang baik, saya tanyakan kepada masyayikh. Saya telepon kepada salah orang syekh ulama di Madinah. Saya tanya hukumnya, kata beliau nggak ada masalah. Lanjutin sa'inya. Kecuali kalau netes pada saat tawaf, nah itu nggak boleh. Karena tawaf wajib dalam keadaan suci. Kalau sa'i tidak. Jadi pada saat kita lagi tawaf nggak boleh keluarin angin misalnya. Kalau keluar angin berarti kita harus uduk lagi. Tapi kalau sa'i, maka itu tidak masalah. Lanjutin saja sa'inya. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Ini diantara hukumnya. Kemudian juga yang ketiga yang berhubungan dengan masalah ini, baik dia baca sendiri atau dia dengar orang lain sama hukum. Sama hukumnya. Ya. Kemudian yang keempat, kalau dia tidak menghafal doa tadi, dia boleh membaca doa sujud apa saja. Karena tadi doa sujud itu adalah salah satu dari doa sujud. Berarti kalau dia tidak hafal yang tadi, dia boleh baca Subhan Rabbi'ala. Dia boleh baca yang lain, ya. Dan sunnahnya dia sujud selama dia kalau sujud sholat. Misalnya kita lagi sholat nih, kita tadinya sujud misal 1 menit, ya, sholat. Maka pada saat sujud tilawahnya begitu juga. Atau rutin dia sujud seperti apa? Kalau dia sujud syukur itu minimal selama itulah waktu yang dia lakukan. Itu sebagian hukum yang berhubungan dengan masalah ini. Allahu a'lam. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.